Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Indra Jaya. Saya Karmelia, saya Fatul Khafifah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa dan dampaknya bagi penjelajahan di dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton videonya. sejarah muncul dan berkembangnya gerakan Renaissance di Eropa. Awal masa Renaissance. Latar belakang terjadinya atau munculnya gerakan Renaissance ini berawal dari keadaan Eropa pada abad Dark Age atau abad kegelapan yang terjadi karena pada abad ini berkembang anggapan bahwa ilmu pengetahuan harus dilandasi oleh agama. Oleh karena itu, muncul pembatasan-pembatasan dalam pengembangan pemikiran maupun ilmu pengetahuan. Anggapan ini menyebabkan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan seperti bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan juga bidang sosial budaya. Gereja mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga raja tidak memiliki kekuasaan dalam kegiatan pemerintahan. Masa Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang artinya kelahiran kembali. Pada zaman tersebut ingin mengungkapkan bahwa kebudayaan lama, yaitu pada zaman keemasan Romawi, sebagai titik tolak pemikiran intelektual masa Renaissance. Perkembangan penting pada masa Renaissance dimulai di Italia pada tahun-tahun kemunduran abad pertengahan, yaitu pada tahun 1300. Zaman Renaissance, orang menganggap bahwa abad mereka sebagai satu-satunya masa yang membawa perubahan mendasar bagi umat manusia. Perubahan mendasar tersebut adalah paham yang menaruh perhatian pada masalah dunia, masyarakat yang praktis dan sadar diri, serta perubahan sekuler. Tidak seperti pada masa sebelumnya yang menitik beratkan pada masalah keagamaan serta makhluk dan benda-benda yang bisa berdiri sendiri dan masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri. Pengaruh masa lampau diperkuat oleh kenyataan bahwa Renaissance tidak memiliki konsep kemajuan serta evolusi. Hasrat mereka adalah menemukan kembali dan bukan menemukan hal yang baru. Akhir masa Renaissance. High Renaissance dalam sejarah seni merupakan puncak perkembangan seni Renaissance Italia pada tahun 1450 sampai dengan 1527. Karena Paus Julius II melindungi banyak seniman ketika itu. Perkembangan pergerakan seni ini berpusat di Roma. Sebelumnya berpusat di kota Florensi. High Renaissance secara luas dipandang sebagai ledakan para seniman jenius dan kreatif dalam sejarah. Bahkan relatif kecil pelukis aktif selama periode itu seperti Fa Bartolomeo dan Mariotto Albertinelli menghasilkan karya-karya yang luar biasa dengan harmoni yang sempurna dan kontrol media lukis. Proporsi pose memanjang dan tidak bisa dalam karya akhir Michelangelo, Andrea del Sarto, dan Correggio, menandai kemunculan Mannerism sebagai akhir dari sejarah Renaissance. Pengertian Renaissance. Istilah kata Renaissance berasal dari bahasa Latin yaitu renaître, yang berarti hidup kembali atau lahir kembali, sedangkan dalam bahasa Prancis yang berarti terlahir kembali. Istilah ini mengandung arti bahwa terdapat sesuatu yang pernah ditinggal atau dilupakan oleh orang dan sekarang lahir atau mulai dipergunakan kembali. Secara umum, pengertian Renaissance merupakan kelahiran atau kehidupan atau hidupnya kembali kebudayaan klasik Yunani dan Romawi dalam kehidupan masyarakat Eropa atau Barat. Renaissance adalah suatu masa atau periode
yang berlangsung pada abad ke-14 sampai dengan abad ke-17, yang dimulai dari Italia dan kemudian menyebar ke seluruh benua Eropa. Gerakan ini secara bersamaan dan persebaran gerakan ini ditandai dengan pemakaian kertas dan penemuan barang metal. Renaissance merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang dikenal sebagai masa pencerahan atau Aufklärung, yang bertujuan untuk mereformasi ajaran-ajaran masyarakat seperti sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, dan agama yang selama ini terdoktrinisasi oleh ajaran-ajaran Gereja Vatikan Roma yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Ajaran ini mendorong adanya keterbukaan dan kebebasan atas pengaruh gereja yang berlebihan, dan mendorong untuk kembali dan mengembangkan ajaran Romawi dan Yunani kuno, serta mengembangkan ajaran yang menunjang pengembangan pemikiran modern yang bebas dan terbuka. Ajaran ini pula mendorong agar mengejar ketertinggalan ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa Asia dan Afrika pasca jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani yang mengisolasi daratan Eropa. Tokoh-tokoh Renaissance. Tokoh-tokoh Renaissance dibagi berdasarkan bidang keahliannya, yaitu bidang seni dan budaya, bidang penjelajahan samudra, dan bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, dalam bidang seni dan budaya, ada Albrecht Dürer pada tahun 1471 sampai 1528. Dia adalah seorang pelukis, pengukir, dan matematikawan Jerman. Albrecht Dürer terkenal sebagai salah satu pembuat cetakan lama terbesar, bersama dengan Rembrandt dan Goya. Yang kedua ada Desiderius Erasmus pada tahun 1466 sampai 1536. Dikenal sebagai Erasmus dari Rotterdam. Erasmus adalah seorang teolog, pengajar, kritikus sosial, dan imam Katolik, serta humanis Renaissance berkebangsaan Belanda. Erasmus adalah seorang akademisi klasika dan menulis dengan gaya Latin murni. Yang ketiga Hans Holbein pada tahun 1465 sampai 1506. Hans Holbein muda merupakan seorang pelukis Jerman dan pencetak yang bekerja dalam gaya Renaissance Utara. Ia dianggap sebagai salah satu pelukis potret terhebat dari abad ke-16. Yang selanjutnya ada Hans Memling pada tahun 1430 sampai 1495. Adalah seorang pelukis yang aktif di Flanders yang bekerja dalam tradisi lukisan Belanda awal. Selanjutnya ada Josquin de Res pada tahun 1445 sampai 1521 atau sering hanya disebut Josquin, merupakan seorang komponis Renaissance berkebangsaan Prancis. Yang terakhir ada Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519. Adalah seorang pelukis, pemahat atau pematung, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia pada masa Renaissance. Yang kedua yaitu tokoh dalam bidang penjelajahan samudra. Renaissance menyebabkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang menghasilkan temuan-temuan baru, seperti temuan Nicholas Copernicus bahwa bumi itu bulat dan ditemukannya teknologi kompas. Hal ini mendorong pelaut-pelaut dari Spanyol, Portugis, dan negara-negara Eropa lainnya untuk berlayar menjelajahi samudra mencari daerah baru, seperti Christopher Columbus pada tahun 1451 sampai 1506. Adalah seorang penjelajah dan pedagang asal Republik Genoa yang menyeberangi Samudra Atlantik dan sampai ke benua Amerika pada tanggal 12 Oktober 1492. Perjalanan tersebut didanai oleh Ratu Isabella
dari Kastilia Spanyol setelah ratu tersebut menaklukkan Andalusia. Yang kedua ada Ferdinand Magellan pada tahun 1480 sampai 1521. Adalah seorang penjelajah Portugis. Dia lahir di Sabrosa di Portugal Utara dan melayani Raja Charles I dari Spanyol dalam rute pencarian ke arah barat menuju Kepulauan Rempah-Rempah. Tiga tokoh dalam bidang ilmu pengetahuan. Ada Nikolaus Kopernikus pada tahun 1478 sampai 1543. Ia adalah seorang astronom, matematikawan, dan ekonom berkebangsaan Polandia yang mengembangkan teori heliosentrisme tata surya dalam bentuk yang terperinci, sehingga teori tersebut bermanfaat bagi sains. Ia juga seorang kanon gereja, gubernur, dan administrator, hakim, astrolog, dan tabib. Yang kedua ada Johann Gutenberg pada tahun 1400 sampai 1468. Adalah seorang pandai logam dan penemu berkebangsaan Jerman yang memperoleh ketenaran berkat sumbangannya di bidang teknologi percetakan pada tahun 1450-an. Yang ketiga ada Andreas Vesalius pada tahun 1514 sampai 1564. Adalah seorang ahli anatomi dari bangsa Flemish dan penulis buku yang memiliki pengaruh pada ilmu anatomi The Humanis Corporis Fabrica. Vesalius disebut-sebut sebagai pemulai masa anatomi manusia modern. Yang keempat ada William Gilbert pada tahun 1540 sampai 1603. Adalah seorang pelapor penelitian tentang magnet yang terkenal pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth I. Ia juga dikenal dengan sebutan Bapak Ilmu Listrik dan Ilmu Magnet. Gilbert menempuh pendidikan di bidang kedokteran pada tahun 1573. Ia menetap di London dan mulai membuka praktik. Yang kelima ada Galileo Galilei pada tahun 1546 sampai 1642. Adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, dan Bapak Metode Ilmiah, serta Bapak Ilmu Pengetahuan. 6 ada Johannes Kepler pada tahun 1571 sampai 1642. Adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah, seorang astronom Jerman, matematikawan, dan astrolog. Dia paling dikenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoretikal pertama, meski Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir. Faktor-faktor munculnya gerakan Renaissance. Ernest Gombrich menyatakan bahwa munculnya Renaissance sebagai suatu gerak kembali dalam seni. Artinya bahwa Renaissance tidak dipengaruhi oleh ide-ide baru. Misalnya gerakan Pra-Raphaelite dan Fauvisme merupakan gerakan kesederhanaan primitif setelah kekayaan Gotik internasional yang penuh hiasan. Francis Michel de Courtin Renaissance berpendapat bahwa muncul karena bubarnya jaringan-jaringan sosial lama dan pertumbuhan elit baru yang berusaha untuknya kembali mendesak kendali dan menyatukan kembali masyarakat lewat pemakaian berbagai teknik visual dengan cara-cara mengadakan pameran untuk mengilhami kepercayaan, khutbah-khutbah bertarget dengan menggunakan citra-citra dan teladan-teladan dan sebagainya yang diambil dari pemikiran budaya klasik sehingga dapat mempersatukan kembali gereja yang terpecah belah akibat skisma atau perang agama. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis atau zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Hal ini juga menyebabkan dihapuskannya sistem stratifikasi sosial, masyarakat agraris, dan feodalistik. Selanjutnya ada dampak dari adanya gerakan Renaissance.
Gerakan Renaissance ini menghasilkan dua dampak, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari adanya gerakan Renaissance yang pertama yaitu adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Dampak positif yang kedua dari adanya gerakan Renaissance yaitu kebangunan kembali dari peradaban. Nah, zaman ini membongkar kembali hasil peradaban Yunani dan Romawi. Dampak positif yang ketiga dari adanya gerakan Renaissance yaitu Renaissance telah membangun masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Dampak positif yang keempat dari adanya gerakan Renaissance yaitu tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Dampak positif yang kelima dari adanya gerakan Renaissance yaitu Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa. Tokoh yang terkenal yaitu antara lain William Harvey. Nah, William Harvey ini tokoh yang terkenal yang telah memberi sumbangan dalam kajian peredaran darah. Dan yang terakhir ada dampak positif dari adanya gerakan Renaissance. Dampak ini, Renaissance telah mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudra. Selanjutnya ada dampak negatif dari adanya gerakan Renaissance. Dampak negatif yang pertama dari adanya gerakan Renaissance yaitu Eropa pada era ini benar-benar mendapatkan ancaman dari orang-orang Arab. Dampak negatif yang kedua dari adanya gerakan Renaissance yaitu munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklasik. Kontroversi ikonoklasik yaitu kontroversi yang berisi apakah imaji-imaji tentang Tuhan Kristus dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan di dalam misa atau tidak. Nah, kontroversi ikonoklasik ini mengundang persoalan lama yaitu tentang kebebasan agama yang terpisah dan bebas dari organisasi politik. Dampak negatif dari adanya gerakan Renaissance yang terakhir yaitu pada masa ini, selain terjadi kebangunan kembali, juga terjadi kebobrokan moral. Kebobrokan moral ini terjadi dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan masyarakat. Yang terakhir ada pengaruh Renaissance terhadap dunia dan Indonesia. Periode Renaissance yang terjadi di Eropa telah membawa berbagai perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini membawa dampak terhadap dunia termasuk ke Indonesia. Salah satu pengaruh adanya Renaissance yaitu munculnya pembaharuan dan penemuan baru yang terkenal ke berbagai penjuru dunia. Berbagai contoh penemuan yang berpengaruh hingga saat ini diantaranya yang pertama yaitu ada Nicolaus Copernicus. Nicolaus Copernicus ini merupakan seorang astronom, matematikawan, dan ekonom. Copernicus ini mengembangkan teori heliosentris. Yang kedua ada Johannes Kepler. Johannes Kepler ini adalah seorang astronom, matematikawan, dan astrolog. Johannes Kepler ini berasal dari Inggris. Ia mengemukakan hukum Kepler. Dan yang ketiga ada Galileo Galilei. Galileo Galilei ini merupakan seorang astronom, filsuf, dan fisikawan. Galileo Galilei ini menyempurnakan penemuan teleskop dan mengadakan berbagai observasi tentang ilmu astronomi. Pengaruh Renaissance terhadap Indonesia salah satunya adalah terjadinya kegiatan invasi secara besar-besaran bangsa barat ke dunia timur termasuk ke Indonesia. Kegiatan invasi ini dipengaruhi oleh adanya penemuan pada masa Renaissance, diantaranya penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg, senjata api, dan penemuan kompas yang digunakan untuk menentukan arah mata angin dalam pelayaran. Periode Renaissance yang terjadi di Eropa telah membawa berbagai perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan. Perubahan ini membawa dampak terhadap dunia termasuk ke Indonesia. Salah satu pengaruh budaya Renaissance adalah munculnya pembaharuan dan penemuan baru yang terkenal ke berbagai penjuru dunia. Contoh penemuan yang berpengaruh hingga saat ini yaitu Aufklärung. Aufklärung berasal dari bahasa Jerman yang dalam bahasa Inggris yaitu enlightenment yang berarti pencerahan atau penerangan. Aufklärung adalah suatu masa atau gerakan besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 yang memberikan kedudukan luar biasa terhadap akal dan budi manusia.
Pemikiran tokoh-tokoh Aufklärung diantaranya yaitu rasionalisme, empirisme, kantianisme, idealisme, positivisme, pragmatisme, fenomenologi, dan eksistensialisme. Sekian penampilan video dari kelompok kami. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.